Halo Sobat Fisika, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas eh, teori medan klasik dari rantai atom satu dimensi. Kita sudah memulai dengan Hamiltonian banyak partikel, dengan penjumlahan dari 1 sampai N, dengan N mendekati tak berhingga gitu ya. Dan akhirnya kita mengakhirinya dengan menggambarkan secara efektif Hamiltonian ini ke dalam suatu aksi Lagrangian yang kita tuliskan sebagai integral terhadap waktu dan terhadap ruang dari suatu medan. Dan di bagian ini kita sebut sebagai densitas Lagrangian. Kemudian kita bertanya berapa total energi yang dapat tertampung di dalam kisi atom satu dimensi ini. Untuk itu ada baiknya kita akan kembali kepada formulasi Hamiltonian. Dengan melakukan formulasi Hamiltonian, langkah pertama kita akan mentransformasi formulasi Lagrangian menjadi Hamiltonian dengan mendefinisikan momentum kanonik. Momentum kanonik didefinisikan sebagai turunan Lagrangian dan density terhadap psi dot. Dengan melihat persamaan ini, kita mendapatkan bahwa momentum kanonik itu didefinisikan sebagai m psi dot. Setelah itu, kita mendefinisikan densitas Hamiltonian melalui transformasi Legendre. Densitas Hamiltonian dituliskan sebagai momentum kanonik dikalikan kecepatan atau turunan dari field tadi dikurangi densitas Lagrangiannya. Di sini psi dot harus dituliskan sebagai fungsi dari field dan juga dengan momentumnya. Dengan melakukan hal itu, kita bisa menuliskan densitas Hamiltonian sebagai P kuadrat per 2M ditambah KSA kuadrat per 2 dengan turunan dx psi dari kuadratnya. Maka integral dari densitas Hamiltonian terhadap panjang akan mendapatkan total Hamiltonian tersebut. Oke, di pertemuan sebelumnya kita telah mendapatkan solusi dari gelombang, yaitu kita ambil salah satu solusinya, misalkan kita ambil solusi gelombang yang bergerak ke kanan. Ini adalah definisi dari solusi gelombang yang bergerak ke kanan gitu ya. Kemudian dengan perumusan yang sebelumnya kita bisa menghitung berapakah besarnya momentum kanonik. Tadi di atas kita tuliskan bahwa momentum kanonik itu adalah M dikalikan psi dot atau turunan terhadap waktu. Secara eksplisit kalau kita mengambil turunan terhadap waktu dari suatu fungsi yang bergantung pada XVT gitu ya, maka kita bisa mengubah variabelnya dan melakukan aturan rantai. Kita mendapati bahwa turunan terhadap waktu itu ditentukan oleh turunan terhadap X dari psi X dan minus V. Kemudian pi kuadratnya mendapatkan V kuadrat. Dengan demikian pi kuadrat V kuadrat kali turunan terhadap X kuadrat. Dan di pertemuan sebelumnya kita mendapatkan bahwa kecepatan dari sound wave ya, yang bergerak adalah A akar KS per M ya. Maka V kuadrat mendapatkan ini. Sehingga ini maksud saya adalah P kuadrat per 2M ya. Akan mendapatkan ini dan kita lihat bahwa bentuknya itu sama dengan energi potensialnya, sehingga Hamiltonian totalnya bernilai definite positif. Dan yang kedua, dia tidak lagi bergantung pada waktu. Artinya sistem kita memiliki hukum kekalahan energi. Sejauh ini kita belum menerapkan prinsip simetri ke dalam Hamiltonian. Kalau kita tinjau untuk kasus di mana simpangan ya dari psi terhadap spasial variasinya itu kecil, kita akan mendapatkan Hamiltonian kita atau totalan kita bernilai 0. Artinya ketika
atom-atom itu terpasung pada posisi netralnya dengan jarak yang sama yaitu A gitu ya. Kemudian kita melakukan pergeseran seluruh atom ini, kita geser sebesar delta misalkan, tidak akan mengubah besarnya Hamiltonian kita. Energi kita tetap bernilai 0. Artinya di dalam sistem yang kita miliki terdapat simetri translasi. Perubahan delta untuk seluruh partikel tidak akan mengubah energinya. Nah, ketika sistem ini melakukan vibrasi, ada pergeseran yang tidak merata di posisi-posisi itu, yang terjadi adalah perusakan simetri translasi. Perusakan simetri translasi ini menyebabkan partikel itu bersifat dinamis dan mereka ingin turun ke energi yang terendahnya, dan mereka bertanya, kemanakah saya akan harus turun? Tentu saja energi terendahnya adalah ketika posisi atom-atom itu pada posisi netral tadi. Itulah mengapa di dalam sound wave gitu ya, ketika pergeseran totalnya atau dx phi itu bernilai sangat kecil, Hamiltonian itu memiliki energi yang 0. Kalau di dalam dispersi fonon, sound wave biasanya dituliskan sebagai energi sebagai fungsi momentum dengan dispersi yang linier. Pada saat K itu sama dengan mendekati 0 di sini, energinya bernilai 0, yang artinya sound wave itu mau kembali ke keadaan normalnya seperti saat tidak adanya getaran. Itu yang sudah kita pelajari. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana menghitung kapasitas panas dalam fonon satu dimensi. Terima kasih.